Kembali lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review bakal nge-review harddisk SSD teman-teman ya. Sorry ya, jadi SSD dia eksternal teman-teman dan dari merek SanDisk. Jadi kalau kalian yang minat, kalian bisa klik link deskripsi untuk link pembeliannya dan gak usah lama-lama, langsung aja kita review barangnya. Guys, jadi ini adalah SanDisk yang 1 tera teman-teman, 1 terabyte, dan dia ini portable SSD ya teman-teman ya. Dimana dengan SSD ini kita udah tahu high speed storage desainnya, jadi gimana untuk transfer entah copy dan juga paste data ini sangat-sangat cepat teman-teman. Dan di sini udah dilihat ya tuh, kecepatannya itu sampai 1050 kecepatan teman-teman tuh ya, MB per second. Dan untuk copy dia sampai 1000 teman-teman ya, untuk bacanya 1050 dan untuk untuk bacanya 1050 dan untuk tulis ataupun kopinya ini sampai 1000 ekritur teman-teman. Jadi cepat banget lah, nanti kita cobain ya. Dan ini udah ada tuh ya, store more faster tuh ya, jadi dia akan lebih cepat begitu dia store teman-teman ya. Nah ini adalah water resistant juga, jadi selain dia cepat terus fungsinya oke, dia nih water resistant gitu ya, jadi oke banget. Nah kita langsung lihat dia ada compatibility-nya teman-teman, dia menggunakan USB Type C. Jadi dengan Lenovo ThinkPad ini masih bisa kita pakai Type C ini ya, ataupun bisa pakai USB Type A port ataupun USB biasa, bisa USB 2, USB 3 bisa. Tapi dia akan berpengaruh sama kecepatannya teman-teman. Dimana kalau menggunakan USB 3.2 generasi 2 dia bisa sampai 10 GB per second, ataupun USB 3 kalau misalnya menggunakan USB 2 ini cuma 5 GB per second ya, jadi wajar lah ya. Dan dia bisa sampai Windows 10, Windows 8,1 dan selanjutnya nih ya. Nah yang bakal kita coba nanti pakai Windows 11 sih, harus sih kompatibel juga ya, karena ini syarat minimum lah ya. Terus compatible with a range USB Type C smartphone. Nah jadi bisa menggunakan smartphone juga, jadi oke banget, nggak cuma di laptop, bisa bantu di smartphone juga. Nah ini yang paling penting, jadi store, edit, dan curate large foto, video, dan sebagainya macamnya ini bakal lebih cepat. Jadi kalau untuk yang editing gambar dan juga data-data yang berat-berat ini bakal lebih cepat teman-teman. Lalu dia udah IPS 5, jadi dia udah tahan terhadap air teman-teman, ataupun water dan juga dust resistant teman-teman. Dan dia udah didesain seperti Adventure Tech Hue, jadi dia sama kalau kalian yang mau sekalian jalan-jalan ataupun yang medannya berat-berat dan butuh storage untuk data kalian, foto, video, ini adalah salah satu yang bagus banget. Nanti kalian bakal lihat modelnya karena ringan banget dan kecil banget. Dan dia bisa shock and vibration resistant, jadi dia solid. Kalau misalnya teman-teman yang kebanting, jatuh, ini oke banget teman-teman. Oke, dan dia small dan compact design, jadi bener-bener kecil. Ini aja ya, bungkusnya aja cuma telapak tanganku kurang gitu ya, tuh ya, kurang dari telapak tangan. Kalau misalnya kita zoom out ya, tuh kecil banget, berarti isinya SSD-nya itu emang kecil ya teman-teman ya, tuh. Dan dia ini 1 terabyte ya, udah jelas 1 terabyte. Terus dia kayaknya udah itu, ini sertifikasi untuk IPS dan juga shock, untuk shock resistennya. Dan dia dapat warranty selama 5 tahun teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka. Ini nggak ada yang ini ya, tambahan yang lain dari si kotaknya. Kita buka dari bawah ya. Nah oke, jadi isinya seperti biasa, dia ada manual book ya. Manual booknya itu sebenarnya sama aja kayak di kotak depannya, jadi dia kayak keterangan-keterangan tentang keunggulan, fungsi, dan sebagainya macamnya. So jadi ini kita skip aja karena ini nggak terlalu penting ya teman-teman ya, karena technical support, warranty, dan juga safety guide-nya yang menurut gua banyak yang nggak demen juga untuk baca teman-teman ataupun untuk melihat. Is okay, karena kita langsung lihat barangnya aja. Jadi kita dapetin ini ya tuh,
Kalau kalian lihat ya, ini mouse kecil teman-teman ya. Ini cuma sebesar mouse dan ini 1 TB tuh ya. So bahkan ini sama mouse juga mungkin ya cuma panjang, ini sama lebih besaran mouse gitu ya. Dan kalau kalian lihat ya, nih ya, coba kalian, nih ya, ini saku baju teman-teman ya, ini saku baju. Kita masukin tuh ya, sangat-sangat cukup dan tipis banget teman-teman. Jadi kayak oke banget lah untuk teman-teman yang pengen nyari harddisk ataupun SSD yang kayak gini yang sangat-sangat compact ya. Balik lagi, ini yang tadi kita bisa pakai karabiner, ini kita taruh di tas bisa, jadi digantung-gantung bisa. Dan tuh ya, sangat-sangat wah keren banget di sini ya untuk Type C nya di sini. Tuh kalian bisa lihat ya, tuh udah wah keren banget sih. Tuh bahannya kalau kalian lihat ya, dia karet ininya untuk shock ataupun vibrationnya, dia untuk shock sama vibrationnya. Terus di sini ada kayak sejenis plastik ya teman-teman. Plastik ini juga untuk memperingan untuk bahannya, dan ini juga plastik ya dalamnya. Jadi bahannya kalau kurang lebih dia menggunakan karet dan plastik ya, biar lebih ringan dan juga dibawa kemana-mana tuh lebih enak dan tipis banget ya. Kalian lihat ini bener-bener tipis sih teman-teman. Bentar ya, nah kita kasih pembanding sama kalkulator tuh ya, jauh banget tebelnya tuh. Ini cuma paling setengahnya dari tebel kalkulator teman-teman tuh ya. Jadi bener-bener compact dan slim banget tuh ya, bisa dibawa kemana-mana kalau kalian yang bawa tuh. Dan ringan banget teman-teman tuh ya. Ini paling ada kurang dari 100 gram sih teman-teman tuh, karena saking ringannya gitu ya. Tuh jadi oke banget sih untuk teman-teman. Dan di sini selain dapat si harddisknya teman-teman, kita dapat port seperti ini gitu ya. Jadi ini bisa dari USB Type C. Ini kan awalnya emang Type C ya, dari si ininya teman-teman, ini Type C ya. Kita masukin dulu Type C. Nah ini bisa Type C to Type C teman-teman ya. Ataupun kalau memang laptop atau komputer kalian belum bisa untuk Type C, kalian bisa pakai ini ya, konektor ini bisa ke namanya USB Type A ataupun port yang biasa USB 2.0 ataupun 3.0. Ini membantu kecepatan juga sih teman-teman ya. Oke, coba kita langsung tes aja teman-teman ke laptop ThinkPad ini untuk transfer data ya teman-teman ya. Nah kita lihat dulu, kita menggunakan yang USB yang 3.0. kita lihat dulu ya. Wah kau bentar. Oke, langsung aja kita colokin ya teman-teman ya di sini nih. Set tuh ya. Ini udah kecolok teman-teman, udah connect juga. Nah kita bakal liatin ke teman-teman proses untuk copy datanya ya. Nih. Ini udah full sih teman-teman tuh ya, tinggal 50 GB lagi. Cuma oke lah, kita coba cari dulu filenya baru. Oke, kita pakai ini dulu ya, copy data ini aja. Nih ya, kita copy. Nih ya, kita copy ke. Nah, tadi filenya 200 MB, kita copy ke sini ya teman-teman ya. Lihat hitungan detik ya teman-teman ya. Kita nggak ada tulisan transfer data, itu udah langsung kekirim tuh 200 MB ya. Oke, kita coba ke file yang lebih berat ya teman-teman ya. Ya teman-teman lihat ya, ini filenya 3,49 GB, kita copy ya. Nih kita copy. Ini nih ya, kita copy. Terus gede lagi. Kita paste ya, kira-kira berapa kecepatannya. Tuh ya, kalau bisa dilihat ya. Ini kecepatannya kurang lebih 390 sampai 414 MB teman-teman ya. Kalau nggak percaya kita ulangi lagi ya kopinya ya teman-teman. Nih lagi kita paste. Tuh ya, berapa tuh kecepatannya? 700 MB sampai ya 700 MB teman-teman. Itu
hitungan detik. 3 GB itu hitungan detik aja teman-teman. Jadi kalau kalian pengen lihat ya, untuk teman-teman yang transfer data tadi 3 GB lebih ya, kurang lebih 3 GB lebih itu hanya hitungan detik teman-teman, karena kecepatan sampai 700 MB, bahkan di sini bisa sampai 1000 ya maksimal speednya. Jadi kayak dibandingin harddisk, gue punya harddisk eksternal juga teman-teman, itu paling cepet tuh ya sampai 100 MB, biasanya sampai cuma 30 sampai 40 MB aja sih teman-teman. Sedangkan ini tadi kalau kalian lihat ya, itu kecepatannya sampai berapa tadi, 700 MB. Nah, bahkan kita coba kalau misalnya dari laptop ke harddisknya, kira-kira kecepatannya berapa. Nah, ini pakai file yang sama teman-teman yang tadi kita copy, kurang lebih 3 GB-an ya. Terus kita paste aja ke sini. Nih ya. Kalian lihat itu kecepatannya di 200 MB atau ke 300 MB-an lah ya, stabil ya tuh, naik turun. Oke, jadi kayak cuma 10 detik lah ya. Itu kalau lihat ininya teman-teman, tuh itu 3,5 giga ya. Nah, jadi menurut gua, jadi teman-teman udah bisa menilai ya bahwa si SanDisk ini dia itu untuk kecepatan ngopi dari harddisknya ke laptop itu bisa sampai 1 giga per second. Tapi kalau untuk ngopi dari komputer ke SanDisknya ini ataupun ke SSD-nya ini, kecepatannya maksimal sampai 300 MB aja. Dan kalau kalian yang penasaran 300 MB itu cepat atau enggak, itu sangat-sangat cepat teman-teman. So kalau kalian suka, kalian bisa klik like, comment, dan juga subscribe. Dan kalau kalian yang pengen beli SanDisk ini, kalian bisa cek di link deskripsi, kalian tinggal check out barangnya. Thank you.